Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 23 September 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita saat ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 7, baitnya yang pertama. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mensyukuri segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga pada saat ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini boleh berlangsung dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50A bait 1 dan baitnya yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur limpah terima kasih boleh kami persembahkan kepada-Mu untuk setiap berkat anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membuka, membaca dan merenungkan firman. Berkenan Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menganugerahkan bagi kami hikmat surgawi, agar supaya di dalam firman-Mu yang akan kami baca, dengar dan renungkan, kami boleh memahami apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami hari Paskah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab dalam ibadah keluarga malam hari ini tertulis dalam Mazmur 40 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18 yang menyatakan demikian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kepada jemaat yang besar. Engkau Tuhan janganlah
darah-Mu kiranya menjaga aku selalu, sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersuka-cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan dari Mazmur 40 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Kalau kita melihat dari ayat yang pertama, di sana menjelaskan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Tetapi dari beberapa buku-buku yang saya baca, ada dugaan-dugaan bahwa tidak semua Mazmur yang diberi judul Mazmur Daud adalah Mazmur yang dikarang oleh Daud. Ada juga beberapa orang di luar dari Daud yang mengarang tulisan-tulisan itu, namun sebagai penghormatan kepada Daud sebagai raja pada waktu itu, maka tulisan-tulisan itu dipersembahkan untuk Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 40 ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, di sana mengungkapkan tentang doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur ini dinaikkan kepada Allah atas kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud. Lalu bagian yang kedua, sesuai teks bacaan kita ayat 10 hingga ayat yang ke-18 ini, di dalamnya memuat tentang satu doa permohonan yang dinaikkan oleh Daud kepada Allah agar supaya Allah menyatakan pertolongannya dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat yang terberat yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya adalah ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Pada waktu itu Daud merasakan satu keadaan yang membuat dia sangat ketakutan. Dan dalam ketakutan itu Daud sadar bahwa yang bisa menolong dia, yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa membebaskan dia dari kejaran Saul hanya Allah. Oleh karena itu Daud menyampaikan doa dan harapan kepada Allah agar supaya Allah menolong dia, Allah menyelamatkan dia, Allah membebaskan dia dari musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud adalah seorang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan dengan segala kehebatannya, dengan segala kekuatannya. Namun Daud juga mengalami saat-saat di mana apa yang dia miliki dalam kehidupannya itu, kekuatan, kehebatan, tidak mampu menolong dia, tidak mampu membebaskan dia, tidak mampu melepaskan dia dari rasa takut yang dihadapi. Dalam kesadaran inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud datang kepada Tuhan. Daud meminta kepada Tuhan
agar supaya Tuhan menolong dia, membebaskan dia dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam malapetaka, dari berbagai macam musuh-musuh yang mengincar nyawa dan Daud. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk direnungkan dalam kehidupan kita. Pasti kita semua pernah mengalami dalam kehidupan ini saat-saat yang terberat. Pasti kita pernah mengalami saat-saat yang membuat kita merasa takut yang luar biasa. Entah itu karena pergumulan hidup, entah itu karena persoalan hidup, entah itu karena sakit penyakit, entah itu karena kehancuran dan kegagalan yang ada di depan mata kita. Biasanya ketika kita ada dalam situasi yang demikian, baru kita sadar bahwa sesungguhnya saya membutuhkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan saya dari situasi yang menegangkan, situasi yang membuat rasa takut itu menjadi luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini juga kita melihat di tengah-tengah situasi yang menegangkan dan menakutkan ini, Daud menuntut doa permohonannya untuk ditolong oleh Allah dengan menyatakan imannya. Ayat 18, Daud katakan, aku ini sengsara dan miskin. Daud mengakui keadaan yang dia hadapi saat itu, pergumulan, persoalan, keberadaannya saat itu. Lalu Daud mengakui, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Di tengah kemiskinan, di tengah kesengsaraan, di tengah pergumulan hidup, Daud begitu meyakini bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan. Tuhan tidak meninggalkan kehidupan. Tuhan ada bersama-sama dengan Daud, menolong Daud, memampukan Daud, menguatkan Daud untuk melewati saat-saat yang terberat dalam hidup ini. Seharusnya apa yang diyakini oleh Daud itu juga yang harus kita yakini dalam hidup ini, bahwa seberat apapun keadaan kita, sesusah apapun persoalan yang kita hadapi, keyakinan bahwa Tuhan memperhatikan aku itu harus ada dalam hidup kita. Lalu keyakinan yang berikutnya, Daud katakan bahwa Engkaulah yang menolong aku. Daud begitu yakin di tengah-tengah situasi yang berat bahwa pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam hidupnya. Daud meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat dan indah pada waktunya. Oleh karena itu, sekalipun dia mengalami kesulitan hidup, sekalipun dia mengalami rasa takut yang luar biasa, Daud tetap lari kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan itu mengasihi Daud. Tuhan akan menolong dan menyelamatkan Daud. Itu juga yang harus ada dalam hidup kita, bahwa apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tuhan akan selalu menyatakan pertolongannya kepada kita. Dan yang terakhir, Daud mengakui bahwa Allah itu tidak pernah terlambat dalam menolongnya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang menjadi keyakinan Daud ketika Daud datang kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan untuk keadaan, untuk situasi yang dia alami? Kata kuncinya adalah Daud begitu meyakini akan kebaikan Tuhan. Daud begitu meyakini bahwa Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya. Tuhan akan mengangkat Daud keluar dari pergumulan hidup, keluar dari masalah hidup. Keyakinan itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saat ini kita masing-masing punya pergumulan, kita masing-masing ada dalam situasi yang berat. Secara khusus kita yang hadir di tengah-tengah dunia ini, secara khusus yang hadir di bangsa dan negara Indonesia ini, kita masih mengalami pandemi COVID-19. Situasi ini membuat kita resah, membuat kita khawatir, membuat kita takut.
Ada begitu banyak kemiskinan, penderitaan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Yakinlah bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan meluputkan kita, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah ketika kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, apakah kita sampaikan, kita ungkapkan itu dengan keyakinan yang sungguh, atau bisa jadi hanya mulut saja yang berucap, tapi iman kita, keyakinan kita jauh dari hadapan Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan mau berpanggil? Lalu bagaimana Tuhan mau menjawab? Lalu bagaimana Tuhan mau menolong kita kalau kita sendiri tidak yakin kepada kuasa dan kasih Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau Daud begitu dipedulikan oleh Allah, kalau Daud begitu dikasihi oleh Allah, maka Bapak Ibu Saudara dan saya pun adalah orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan keyakinan yang sungguh, Tuhan pedulikan semuanya itu, Tuhan dengar semuanya itu, dan kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk Allah mengulurkan tangan, menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepada-Nya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang tidak menginginkan setiap anak-anaknya untuk hidup dalam penderitaan dan kesulitan hidup. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, meresponi firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 460 baitnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang sudah memberkati kehidupan kami di malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada malam hari ini, kami diingatkan Tuhan bahwa apapun yang kami bingung, apapun yang kami harapkan, hendaknya kami selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Kami selalu memohon agar supaya Tuhan menyertai perjalanan hidup kami, sehingga ketika kami mengalami situasi-situasi yang berat, keadaan-keadaan yang menakutkan, kami percaya bahwa ada kekuatan Tuhan yang menopang kami, ada kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kami, sehingga kami mampu melewati segala sesuatunya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami mau belajar sebagaimana Daud, orang yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Namun Daud pun mengalami saat-saat terberat, saat-saat tersulit dalam kehidupannya. Daud tidak mengandalkan apa yang dia punya, tetapi Daud lari berseru, memanggil nama Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar supaya Tuhan
Tuhan mempedulikan setiap anak-anak Tuhan yang berseru dan berharap dengan sungguh-sungguh akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tolong kami, pimpin kami, bimbing kami, agar supaya ketika kami berseru, ketika kami memohon, ketika kami berdoa kepadamu untuk segala hal yang kami hadapi, untuk segala hal yang kami gumuli, untuk segala hal yang kami harapkan, biarlah doa-doa itu kami naikkan dengan keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan akan mempedulikan, Tuhan akan menjawab semuanya seturut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, jemaat DPID Immanuel Parkan, masing-masing pribadi, masing-masing keluarga yang saat ini tertunduk mengangkat hati kepadamu, menyampaikan setiap harap, menyampaikan setiap gumul juang kami. Tuhan, kami mohon Engkau menyediakan telinga pengasihan, Engkau mendengar setiap ratapan, Engkau mendengar setiap seruan yang kami naikkan kepadamu. Kami berserah, kami memohon pertolongan Tuhan, karena kami sadar kami manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan. Bapa dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami membawakan kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang sampai saat ini bergumul dengan kondisi keadaan mereka, mungkin karena faktor usia yang telah lanjut dan mulai terbatas secara fisik, ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh akibat sakit yang diderita, baik mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan rawat mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan pulihkan mereka, agar supaya apa yang mereka harapkan, kekuatan kemuliaan yang berasal daripada Tuhan, itu mereka boleh alami dalam kehidupan ini, dan pada akhirnya mereka boleh menyaksikan bagaimana kuasa kasih Allah mereka peroleh dalam hidup ini. Pengobatan-pengobatan, perawatan-perawatan yang diterima Tuhan berkati, keluarga-keluarga yang mendampingi Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, kesetiaan dan ketabahan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak dalam usia pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam pekerjaan. Mari Bapa, Engkau tolong mereka semua, Engkau arahkan hidup mereka, Engkau berkati hidup mereka semua. Ya Allah, ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk seluruh perangkat pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kesatuan hati bagi kami, agar supaya kami boleh melakukan tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab, dan semuanya Tuhan dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati panitia hari besar gereja yang telah terbentuk, Tuhan mampukan panitia untuk melakukan tanggung jawab mereka dengan kasih penyertaan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Kami sebagai jemaat Tuhan juga berikan kami kemauan untuk mendukung setiap program, setiap acara yang panitia persiapkan untuk kami lewati bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, secara khusus pemerintah yang ada di kota Parepare ini. Tuhan berkati agar supaya mereka boleh memerintah dengan penuh rasa hormat, takut akan Tuhan, dan mereka boleh mempergunakan kekuasaan yang ada di tangan mereka dengan baik, benar, jujur, dan adil. Kami berdoa untuk situasi yang masih kami hadapi dari kehidupan kami, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami semua, Tuhan pagari kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh tetap kuat dan sehat. Berikan kami pengertian yang baik dan benar, agar supaya kami juga boleh mematuhi setiap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kesehatan kami semua. Kami juga mendoakan para tim medis dan para relawan yang berjuang untuk menolong, menyelamatkan mereka-mereka yang terpapar dari COVID-19 ini. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Tuhan jaga para tim medis dan relawan, agar supaya mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Bapa dalam surga, kami menyerahkan jam istirahat kami di malam hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan
Tuhan jaga kami, Tuhan melindungi kami ketika kami akan membaringkan tubuh kami, melepas kepenatan tubuh kami di malam hari ini. Dan kami tetap memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan boleh membangunkan kami di esok pagi dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan limpahkan bagi kami, untuk kami menyambut hari baru yang Tuhan berikan dengan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk tim multimedia Jemaat Immanuel Parepare yang sudah mempersiapkan segala sesuatu sehingga rekaman ibadah pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Liturgos, organis, pemandu lagu, Tuhan berkati mereka semua agar supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah yang menjadi harapan kami Tuhan. Ini juga yang menjadi ucapan syukur kami. Semuanya ini kami bawa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tuhan memberkati persembahan kita bersama. Mari kita memuji Tuhan dari Jemaat 393 bait 1 dan baitnya yang ketiga.
Sabdainya Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, bahkan berkat-berkat-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami, teristimewa berkat kesehatan dan kekuatan bagi kami. Merespon seluruh kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, saat ini kami memberikan persembahan syukur kami melalui rupiah yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menyucikan, meluruskan pemberian kami ini agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih di tengah-tengah pelayanan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, ini kami yang akan kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah selesai beribadah dan saat ini kita diutus untuk kembali melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Maka pergunakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar sebagai kekuatan, sebagai tuntunan di dalam langkah kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian yang merupakan kidung pengutusan kita dari Kidung Jemaat 457, bait 1 dan 6. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, pergilah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus akan senantiasa menjaga, memelihara dan menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini kekal sampai selama